Untuk membuat profil-profilnya itu kan ada avatarnya, itu biasanya diambil dari perempuan-perempuan cantik di Google. Ya, jadi itu sebenarnya akun anonim semua begitu. Jadi inilah mereka kemudian yang bekerja kemudian membuat pembelahan semakin dalam. Itu sebenarnya mulainya dan kemudian berlanjut pada pemilu 2019 itu. Saya percaya bahwa sesuatu yang berlebihan itu ada sampai satu titik itu nanti akan meledak. Anwar Ibrahim begitu kan. Itu kan punya harapan. Jadi memang kekuasaan itu harus direbut. Era seperti Pak Jokowi itu nggak akan terjadi lagi karena ya beda sekali antara misalnya Pak Jokowi kan orang yang nggak pernah baca buku, sementara Pak Prabowo baca buku. Orang yang baca buku pasti beda lah dengan orang yang nggak baca buku gitu. Kezaliman itu merajalela bukan karena mereka itu lebih kuat dari kita, tapi karena orang baik yang diam. Saksikan terus tayangan Kingmaker, sebuah program pendidikan politik yang mencerahkan bersama Ustadz Bahtiar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masih di Kingmaker. Bulan suci Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita tegakkan siam di siang hari dan qiyam di malam hari. Tapi jangan lupa bahwa kita juga berhadapan dengan kehidupan nyata. Dan Kingmaker hari ini akan membahas tentang menarik nih, Islamofobia di media. Bersama saya alhamdulillah ada senior editor, sekaligus juga barangkali bisa disebut sebagai senior reporter yang saya sebetulnya juga sangat menikmati. Selama ini konten-konten yang Mas Hersu Beno. Ya, Assalamualaikum Mas Hersu. Iya, lama indah apa suwo. Saya Sumando juga. Ya, orang makanya saya pakai gunakan bahasa itu ya. Ya, apa kabarnya Mas di bulan Ramadan ini, gimana podcast kita? Alhamdulillah tetap produktif seperti biasa. Seperti biasa ya. Iya. Dan sama Mas Rocky saya lihat sering kali. Ya, salah satunya ya, gitu satunya Rocky, karena di Forum News Network itu ada beberapa kanal ya. Iya. Selain kanal Rocky Gerung Official, ada Hersu Beno Point dan juga ada Off the Record. Ya. Ada Off the Record ya. Iya, gitu. Baik, dan saya lihat juga sangat besar juga pengaruhnya nih. Termasuk saya banyak mengkonsumsi informasi dari situ juga. Alhamdulillah. Ya, baik. Hari ini kita akan membincangkan sesuatu yang masih hangat Mas. Jadi oleh PBB dalam sidang majelis umum ditetapkan bahwa tanggal 15 Maret itu hari internasional to combat Islamofobia. Jadi bahasanya lebih kencang ya. Ya, to combat, dan itu diambil tanggal 15 Maret itu dari peristiwa Christchurch. Ya, yang ada di New Zealand pada saat itu. Di Church Island ya. Iya, Church Island. Nah, baik. Terkait genealogi nih, soal Islamofobia di Indonesia ini. Sampai ya salah satu korbannya saya juga sih. Sejak 2014 itu dulu. Curcol ini ya. Ya, bisa dibilang kan akhirnya ya media-media juga jadi takut. Ya dengan Habib Rizik. Ya takut dengan saya gitu. Tapi jangan khawatir, baru Mahkamah Konstitusi baru menghapuskan itu pasal gitu ya. 14 dan 15. Oh ya, kemarin ya. Iya. Ya, mungkin bisa dijelaskan Mas. Jadi dari sini nanti supaya masyarakat khususnya dan teman-teman ya jurnalis juga barangkali supaya tidak termakan oleh Islamofobia ini sehingga takut menyuarakan. Oke, terima kasih Ustadz Bahtiar Nasir. Ini senang sekali saya bisa hadir di sini. Ini beberapa videonya viral saya lihat ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita fokus saja ke dalam negeri, ke Indonesia ya. Betul, saya kira kalau kita ngomongin soal Islamofobia dan media, saya sebenarnya justru melihat kalau belakangan ini di kita media itu bukan aktor utama untuk memproduksi konten-konten Islamofobia. Justru kalau kita lihat sekarang lebih banyak munculnya itu di media sosial. Di medsos malah banyak muncul. Dan media sosial itu kebanyakan juga sebenarnya kita bisa bagi
mayoritas sebenarnya anonim, akun-akun anonim. Oh, bukan masyarakat langsung ya? Ya, tapi ada juga yang dulu kita sebut sebagai buzzer. Oh, ya. buzzer nih ternyata. Iya. Dan alhamdulillah pada Pilpres kali ini tahun 2024 ini, iya. narasi itu nggak ada kan, nggak sama kita lihat kan? Iya, nggak kayak 2019, Enggak. 2017 ya. Kenapa itu terjadi? Nah, ini menarik nih. Karena kan memang buzzernya itu kan terpecah belah pada Pilpres 2024 itu. Kalau dulu dia terkonsentrasi di pendukungnya Pak Jokowi, sekarang kan sebagian nyebrang ke pendukung Ganjar Pranowo. Dan secara kalau kita amati itu tradisi di PDIP itu, mereka tidak terbiasa bermain-main dengan buzzer dalam pengertian buzzer bayaran ya. Kalau mereka punya buzzer itu buzzer organik, dalam hal ini ya biasanya itu adalah kadernya, anggota DPR-nya organik. Dan tapi itu normal lah itu ya. Normal, semua partai politik punya semacam itu. Dan artinya kemudian praktek-praktek penyebaran Islamofobia yang sangat marak pada Pilpres 2019 dan sebelumnya didahului oleh oleh pemilu 2014 pilkada ya. Pilkada 2017. Ya, pilkada 2017 yang itu nggak muncul sekarang ini kan begitu. Itu kalau kita ngomong fenomena itu. Tapi saya kira nanti kita penting untuk menarik secara genealogis mengapa kemudian Islamofobia itu muncul kembali. Karena sebenarnya praktis sejak era reformasi itu kan Islamofobia itu sama sekali tidak muncul, justru tidak pernah ada ya. Justru eranya pada reformasi itu kan kebangkitan kaum Islam perkotaan dan sebagainya. Betul. Dan itu sebenarnya dimulai dengan masa akhir kekuasaannya Pak Harto ketika muncul bersama dengan Pak Habibie dan Ismi, kan begitu ya. Betul. Nah, mari kita tarik sebentar ke belakang ke era Orde Baru. Kan dulu kalau Orde Baru itu kan kita kenal sebenarnya namanya, mungkin adik-adik yang generasi apa? Ini generasi Z atau Z generasi banget ini, Z gitu ya. Dulu di era Pak Harto itu ada satu program yang disebutnya oleh Pak Harto namanya Trilogi Pembangunan. Iya, Pak Ustadz Bahtiar Nasir masih ingat ya. Kita belajar lah di PMP itu. Iya, Trilogi Pembangunan itu kan yang disebut stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan kemudian pemerataan. Itu trickle down effect. Itu yang saya kira yang belum kesampaian, yang trickle down effect yang ketiganya. Dari trilogi itu yang baru berhasil stabilitas nasional, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan kemudian pemerataan yang belum terjadi. Nah, untuk agar stabilitas nasional itu kan macam-macam rekayasa politik yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru itu. Yang paling akhir saya kira nanti ujungnya adalah fusi partai-partai politik ya, yang melebur partai-partai politik menjadi hanya 3, ya partai Golkar, kemudian partai-partai Islam digabungkan dalam P3 yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un pada pemilu kali ini hilang. Dan kemudian kelompok non-muslim dan kelompok-kelompok nasionalis digabung dalam PDI. Bukan PDIP ya, PDI. PDI dulu. Ini kita ngomongan sedikit ya. Masa lalu ya, dulu ada 3 partai. Ada Golkar, ada PDI, ada P3. P3 sekarang almarhum. Begitu. Dari sisi apa threshold hari ini. Parliamentary threshold ya. Nah, ini penting, kita mesti memahami genealoginya. Dan pada waktu itu memang kemudian diciptakan musuh-musuh itu yang disebut ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Betul, eka-eki kalau zaman dulu ya disebutnya ya. Ekstrem kiri itu biasanya stigma kepada kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan Partai Komunis. Tapi bahkan PDIP pun dulu, PDI maksud itu waktu itu, PNI itu kemudian distigma juga sebagai ekstrem kiri kan bahasa itu. Sementara ekstrem kanan itu Islam kan dan kemudian diciptakan musuh-musuh yang seperti kelompok Komando Jihad, terus kemudian KW 9, dan sebagainya, NII dan sebagainya. Itu semua bagian dari rekayasa itu sebenarnya kan gitu, yang itu pada waktu itu yang disebut dilakukan oleh Opsus yang di bawah Pak Limurtopo. Nah, siapa lembaga think tanknya? Lembaga think tanknya adalah CSIS gitu ya. Ini di kelompok Katolik yang membuat ini ya orang seperti Sofyan Wanadi, Yusuf Wanadi dan kawan-kawan itu kan pendirinya di Tanah Abang. Dulu ini kan think tanknya Orde Baru, dulu ada Sujono Mardani dan sebagainya di situ. Inilah kemudian ketika kemudian pada akhir masa pemerintahnya Pak Harto, akhir periode kekuasaannya Pak Harto, kemudian Pak Harto dilihat cenderung lebih ke kanan, ke hijau. Dimulai dengan Ibutin naik haji dan sebagainya, dan kemudian Putukat Ismi, ya mereka ini tentu kemudian melakukan, mereka yang selama ini menikmati tidak hanya dari sisi politik tapi sisi ekonomi, karena kan kelompok ini kan juga
ya SIS ini bagaimana dekat dengan kelompok-kelompok Taipan ya pemilik modal besar, kelompok etnis Cina. Kita mesti nyebutnya begitu ya. Ini tidak dalam artian peyoratif ya. Kita cuma deskripsi ini ya. Ini bukan kemudian kita membuat ini semacam kebencian, bukan. Ini kita membicarakan sejarah di masa lalu. Masa lalu ya. Iya gitu. Versi kita lah yang kita tahu ya. Ya itu sejarah, bukan versi kita. Sejarah ya. Yang Saya kira buka studi soal itu banyak tentang itu teman-teman nanti kalau mau membuka soal itu dan nanti ada bicara soal Paterbeck dan sebagainya itu nanti teman-teman bisa Kasebul kelompok itu nanti teman-teman bisa membuka cerita lama itu. Nah, ini penting kita cuma memberikan flashback ke belakang saja untuk menggambarkan dari secara genealogis kan begitu. Nah ini lompat saja kita langsung kan pada era reformasi itu sampai terakhir ke eranya Pak SBY menjadi presiden kan sebenarnya relatif nggak pernah dengar namanya narasi Islamofobia itu kan? Nggak ada sama sekali. Ya paling terorisme sih. Iya. Saat itu yang laku itu. Iya ada terorisme, tetapi kan Ustadz masih ingat pada eranya, bahkan pada eranya Ibu Megawati menjadi presiden. Iya. Ingat ketika Abu Bakar Bashir diminta oleh Amerika, oleh CIA untuk diekstradisi ke Amerika, bahkan ditolak oleh Mega menolak itu. Ibu Megawati itu menolak kan tapi gitu. diakomodir oleh Pak SBY. Iya, justru itu kan yang terjadi. Ya, ini sejarah masa lalu, tapi saya kira kita bisa bertukar cerita soal ini. Nah, baru kemudian itu muncul lagi narasi itu ketika akhirnya muncul di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ya, ketika akhirnya terpilih Anies Baswedan berhadapan dengan Ahok pada waktu itu. Nah di sana itulah pada waktu itu muncul namanya Jasmev ya. Jasmev itu kan singkatannya saya lupa, tapi itu ada relawan sosial medianya Jokowi Ahok. Apa saya itu? Hafal tapi nggak mau. Oh gitu ya. Takut salah artinya. Oh takut salah. Tapi itu relawan. Karena menyebut nama di situ kan, J-nya apa, A-nya apa, S-nya apa. Iya. Gitu. Oke. Saya kalau gitu Ustadz yang cerita. Tapi itu dimulainya ya. Karena saya korban pertama. Saya ingat 2014 dulu. 2014 di Twitter saya yang akhirnya, itu baru tahu kalau ada buzzer itu sampai, saya diserang itu sampai ribuan. Baru, jadi dari 2014 itu sudah ada. J itu nama seseorang, E nama seseorang, sosial media, volunteer. Iya, volunteer. Jadi itu adalah pokoknya tim volunteernya Jokowi Ahok di media volunteer. Nah pada waktu, kenapa? Ya memang itu. Memang pada waktu itu kita masih belum ngeh ya dengan sosial media itu. Baru belakangan kemudian, kalau ini memang terorganisir ini. Ya ada kelompok-kelompok kekuatan modal besar yang membiayai dan sebagainya begitu. Dan kemudian orang-orangnya di sini kan dapat jabatan di komisaris-komisaris setelah kemudian nantinya pada pemilu 2000 Pak Jokowi itu pertama kali pemilu 2014 ya. 14. Kalau tadi Pak Jokowi pemilu 2014 ya. Nah ini yang saya kira kalau kita teruskan di situ, ini mulai muncul buzzer gitu ya. Saya kira mungkin teman-teman nanti bisa membuka laporan dari The Guardian, ya wartawan The Guardian di Jakarta, Kate Lam namanya ya, yang menulis tentang I feel disgusting gitu kalau tidak salah, disgusted atau disgusting gitu, menulis cerita tentang bagaimana mereka ini dibayar untuk menjadi buzzer dari Ahok, dan waktu itu mereka diminta punya sekian akun di Twitter, sekian akun di Facebook, sekian akun di Twitter. Itu bisa dibuka kok di Google, nanti bisa ketemu. Jadi ini kita ngomong berdasarkan data semua ya, itu Anda bisa cari nanti di Guardian di situ. Dan mereka sendiri kemudian diminta untuk membuat profilnya itu, kan ada avatarnya, itu biasanya diambil dari perempuan-perempuan cantik di Google. Ya, jadi itu sebenarnya akun anonim semua begitu. Nah, jadi inilah mereka kemudian yang bekerja, kemudian membuat pembelahan semakin dalam. Itu sebenarnya mulainya, dan kemudian berlanjut kepada pemilu 2019 itu, gitu. Betul. Ya, cerita sejenak ke masa lalu. Jadi Mas Arsu tadi genealoginya mulai dari cerita dari zaman Orde Baru lah ya. Karena kalau Orde Lama ini Nasakom ya, isunya ya, Orde Baru masuklah para Islamofobia, tapi dulu
mungkin istilah yang terkenal itu belum Islamofobia, Orientalism. Orientalism, ya. Para orientalis, ahli ketimuran. Ya, ya. Nah itu Barat memang yang produksinya. Betul, betul. Kemudian masuk Indonesia. Ya, ya. Nah begitu juga Islamofobia sebetulnya. Kalau ditarik di Indonesia itu zamannya Sunok Horgoronya lah ya. Sunok Horgoronya ya. Iya, Dari, iya. Nah itu jadi dari luar semua sebetulnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya dasar bangsa Indonesia ini yang Bhinneka Tunggal Ika ini sebetulnya cinta pada keragaman. Ya teman-teman mungkin bisa membuka lagi risalah perdebatan di BPUPKI. Terus Iya. bagaimana hubungan antara mereka yang pandangan politiknya berbeda gitu ya. Iya. Antara Kristen Pak Kasimo misalnya dengan Pak Iya. Muhammad Nasir. Iya. Bahkan tokoh PKI seperti DNI Dit gitu dengan Iya. Nasir. Itu kan hubungannya luar biasa sekali di masa Iya. itu kan gitu ya. Dan tidak ada benturan antara ormas Islam seperti sekarang kan. Nggak ada. Yang nggak diadu ada. begitu ya. Nggak ada. Ya misalnya Mas Hersu dari keluarga NU. Yes. Belajarnya di Muhammadiyah. Oh iya, saya keluarga NU dan saya sekolahnya di Muhammadiyah. Gitu. Begitu saya juga gitu. Saya Iya. di keluarga NU dekat dengan para habaib Ya. ya di luar Batang itu. Mhm. Saya dekat sekali dengan mereka. Jadi saya terbiasa makan nasi kebuli Ya. sejak kecil itu. Ya, ya, ya. Ya. Kemudian disekolahkan di Gontor. Ya, ya. Yang kita kemudian diminta untuk berpikir lebih lebih bebas gitu. Ya. Namun tertata tentunya. Artinya bahwa ujaran kebencian sesama umat Islam Ya. itu tidak ada di kita dulu. Nggak ada. Kalaupun terjadi belakangan ini sepertinya ada kepentingan. Nah pertanyaannya, Ya. sebetulnya produksi-produksi ujaran kebencian terhadap Islam. Ya kan Islamofobia itu biasanya kekerasan terhadap Islam dan umat Islam. Kemudian juga kok saya lupa istilahnya. Selain ujaran kebencian, kemudian juga pemisahan. Apa sih istilahnya? Selain kekerasan, kemudian itu nanti saya ingat-ingat dulu. Kemudian hate speech, ya diskriminasi. Oh. Ya, ini pada 3 poin ini sebetulnya persoalan Islamofobia. Sehingga di media pun ini sekarang ini ya beberapa tokoh Islam, ya kelompok Islam itu menjadi korban. Dan sayangnya yang melakukan itu sesama umat Islam pula. Dengan istilah-istilah yang sebetulnya datang dari luar kan. Radikalisme, fundamentalisme, violence, kekerasan, intolerance. Wah, semua kata-kata itu kan sebetulnya bukan dari dalam. Nah ini coba Mas gimana nih sejarahnya kalau kok muncul di media sosial hal-hal seperti itu? Jadi saya lihat sebenarnya ini memang ada fabrikasi. Fabrikasi, ada Iya, produsennya. dan ini adalah alat dari penguasa yang kemudian didiseminasi melalui pemberitaan di media. Iya, iya. Saya tidak melihat sebagai orang media, saya tidak melihat ada semacam, mungkin ada di beberapa media tertentu, kita mungkin tidak, tapi tidak bisa kita generalisir. Tetapi bahwa kemudian mereka itu memberi ruang atau bahkan mendorong wacana soal itu, saya kira secara mayoritas di Indonesia tidak. Tetapi justru yang muncul itu tadi dari narasinya dari media, dari para penguasa. Mereka tadi kemudian penangkapan teroris, istilahnya penggerbekan dan sebagainya begitu-begitu itu lebih pada itu. Nah, kenapa itu terjadi? Dan kenapa penting saya tadi refer kembali kepada Orde Baru? Karena kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali sekarang orang yang masih di dalam kekuasaan itu, pemerintahan itu sebenarnya orang-orang ini adalah produk Orde Baru. Gitu yang masih bertahan. Jadi textbooknya textbooknya textbook lama gitu ya. Jadi di belakang si Capres 2014 ini ada orang-orang Orde Baru. Iya. Ya sampai sekarang mungkin relatif sekarang mulai berkurang tapi tetap saja ada dan mereka ini produk yang memang pada waktu itu tadi itu produknya seperti Ali Murtopo, Beni Murdani dan sebagainya. Kita kalau menyebut nama tokoh-tokoh lama yang membuat semacam itu. Ya kita lihat siapa antara tokoh-tokoh militer, kader-kadernya ya. Tokoh sipil yang kemudian itu patronnya kepada mereka. Iya. Sebenarnya gampang kan kita melihatnya dengan cara begitu. Jadi saya menyebutnya mereka itu eranya di reformasi, tetapi textbooknya dalam mengelola kekuasaan itu masih textbook Orde Baru. Begitu. Sekarang ini kan kelihatannya geng Orde Baru lagi nih. Gini, nggak tepat banget kalau disebut geng Orde Baru. Nggak tepat. Nggak tepat banget karena kan begini. Orang-orang seperti Pak SBY, orang-orang seperti Prabowo,
itu kan sebenarnya dia produk dari era reformasi di tubuh TNI. Kan orang seperti Pak SBY bahkan termasuk salah satu konseptor dari back to basic, dari tentara yang kembali itu. Tetapi di era Pak Jokowi justru dui fungsi ABRI yang dulu ditarik oleh para senior-senior untuk orang seperti Pak Agus Yudhoyono, Pak SBY dan juga Pak Agus Wirahadi Kusuma yang almarhum sudah meninggal itu kan, itu kan sebenarnya dengan kalau dalam terminologi Barat disebut sebagai back to barak, ya, kembali ke barak. Kembali gitu. Ke barak. Tapi kalau di kita disebut back to basic. Apa sih back to basic itu? Karena kan kita kembali pada kalau TNI itu kembali ke tentara rakyat, yang kita merujuk pada katakanlah yang itu juga dibuat tesisnya sangat menarik oleh Profesor Salim Said di Ohio State yang The Genesis of Power, itu sejarah tentang bagaimana lahirnya tentara Republik Indonesia itu tentara rakyat sesungguhnya begitu. Itu doktrin tentara yang di masa lalu. Jadi mereka ini sebenarnya harusnya gitu bahwa kemudian harusnya mereka ini bukan produk Orde Baru, bahwa Prabowo itu menantunya Pak Harto sebagai penguasa Orde Baru, yes gitu. Tetapi harusnya dia adalah bagian dari produk reformasi dan mereka ini adalah percaya dengan hidupnya mereka besar dalam tradisi Barat juga ya, yang under civilian control itu yang disebut seperti itu. Harusnya seperti itu. Dan Prabowo dulu masuk nggak kelompok hijau royo-royo dulu tuh? Nah ini menarik ya, karena saya itu kan mengenal Pak Prabowo sudah, saya kira mungkin sejak kenal masih perwira menengah ya pada waktu itu ya. Dan saya tahu mereka justru dulu Pak Prabowo ini orang yang sangat dekat dengan kelompok Islam gitu. Hijau, orang ya seperti Kiai Khalil Badawi misalnya ya, yang itu kan itu partnernya itu. Ada orang seperti Safri Samsudin segala macam teman dekatnya Pak Prabowo itu kan orang-orang yang sangat dekat dengan kelompok Islam. Jadi sebenarnya mereka tidak bisa disebut sebagai Islamofobi. Gitu bahwa Pak Prabowo bukan seorang Islam yang praktis gitu, Islam yang soleh. Yes. Tapi bahwa dia tidak memusuhi Islam, sejarahnya saya tidak pernah melihat dia memusuhi Islam. Apakah kemudian karena kepentingan politik belakangan ini terjadi semacam itu? Karena saya agak terkejut juga kan dengan undang-undang yang dirancang yang baru, bahwa kemudian memberikan peluang TNI dan Polri untuk kembali menduduki jabatan-jabatan di aparatur sipil negara. Ini kan bagian dari proses mengembalikan TNI dan Polri kepada dui fungsi. Itu yang itu dilakukan oleh pada eranya Jokowi dan itu berbahaya. Gitu. Memang rupanya pembisik ini sangat berpengaruh ya. Orang sekitar ini sangat berpengaruh ya. Jadi begini, saya pernah mengalami di proses sebelum reformasi itu, ketika Pak Harto naik haji. Terus terang saya termasuk yang ditugaskan tuh dari mahasiswa untuk merapat. Mahasiswa ya pada waktu itu ya. Kemudian saya diminta menjadi interpreter dalam sebuah pertemuan dan di situ orang-orang sekitar beliau. Saya ingat di Hotel Hilton pada saat itu di Mekah. Lalu saya diminta karena udah tingkat akhir, diminta kalau pulang nanti bergabung di protokoler istana. Saya nggak terlalu paham saat itu, tapi ada misi kita ada proyek Islamisasi di dalam. Lalu diceritakan betapa sulitnya Pak Harto bisa pergi haji itu. Dan bagaimana dihalang-halangi oleh sekitarnya. Gitu ya. Saya mau bercerita tentang penguasa dan orang sekitar. Memang kalau dulu zaman Firaun juga gitu, ada Haman, ya ada penasihat-penasihat, ada tukang sihir. Dalam cerita-cerita masa lalu selalu ada. Dan itu konsekuensi. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan itu. Bahwa orang-orang sekitar penguasa itu sangat berpengaruh. Nah, kalau sekarang gimana kira-kira nih? Dan ini kan nanti pengaruhnya ke media juga. Jadi saya mau tarik tentang penguasa, lalu nanti ke media. Kalau kemarin kan subur sekali itu. Jadi dari penguasa menekan, ya dengan memakai kelompok Islam tertentu untuk menghantam kelompok Islam yang lain. Dengan mengeluarkan narasi-narasi ya kebencian terhadap sesama Muslim. Dan itu masuk di media. Wah, Ustadz ini nggak boleh masuk di BUMN, nggak boleh di kementerian, nggak boleh di televisi, dan itu semua Pemret, bahkan kampus-kampus pun para rektor dilarang. Nah itu kita semua pernah mengalaminya. Kalau Pak Anies baru belakangan, kita udah duluan tuh, udah kenyang tuh. Gimana Mas Erso? Kebetulan sebagai wartawan saya pernah cukup lama bertugas di istana eranya Pak Harto ya. Jadi
setidaknya saya bisa mengikuti secara dekat juga apa yang terjadi di istana pada eranya Pak Harto dan pada akhir-akhir masa jabatannya Pak Harto itu ya. Iya. Nah, makanya itu penting kita untuk memahami konteks sejarah mengapa itu semua terjadi ya. Kalau tadi Anda sampaikan bagaimana hubungannya dengan media ya. Sekarang ini gini, yang jelas pertanyaan saya, kalau adik-adik semua ini saya kira masih ada yang baca koran nggak sekarang? Nggak ada lah. Nggak ada ya. Nonton televisi? Hah? Nggak juga, jarang. Nontonnya apa? Masih lihat gadget kan ya? Iya. Dan kalau baca beritanya dari media-media online paling ya. Iya. Media online aja Anda membuka media online-nya atau Anda mendapat link kiriman medianya? Kiriman link ya kalau Kiriman link ya, Kalau sangat ini jarang. Kalau kan konsumnya TikTok nih. Oh iya, generasi TikTokers TikTok di sini. ya. Iya, Generasi jadi TikTok nih. jadi kalau jarang sekali sekarang pun yang membuka lewat gadget itu langsung ke link medianya jarang. Jadi kalau baca itu dari situ ya, dari TikTok ya memang. Ya generasi TikTok itu beda banget ya. Wah ini saya kelihatan kalau manusia jadul banget dong ya. Saya ngomong. Generasi mereka ini nggak googling kalau cari informasi. Enggak ya. TikToking. Nah, TikToking. Oh iya. Beda dengan kita ya. Beda. Kita mesti googling. Karena mereka punya algoritmanya sendiri. Ya, kalau saya dulu malah berbeda lagi. Kalau saya bukan googling, saya datang ke perpustakaan, buka buku, buka majalah lama dan sebagainya, dan kemudian fotokopi biasanya gitu kalau untuk ya jurnalis sejati lah. Zaman dulu waktu itu belum kan? Belum. Ya, tetapi itu membuat saya terbiasa dengan tradisi riset gitu ya. Dan saya termasuk paling rewel kalau ada bahkan tokoh-tokoh senior yang mengirim berita yang sifatnya hoax. Itu apalagi cuma screenshot gitu dikirim dan sebagainya, saya pasti akan tegur. Karena itu semacam menunjukkan kemalasan untuk melakukan riset. Betul. Padahal kan sebenarnya sekarang tuh riset gampang kan dengan googling. Tidak perlu datang ke perpustakaan untuk buka-buka halaman gitu. Kalau bahasa agamanya tabayun lah. Tabayun. Nah, saya selalu terbiasa melakukan semacam itu ketika mendapat kiriman berita-berita di situ, saya akan cari kalau sumbernya di mana ini gitu ya. Nah, pernah sekali dua kali mungkin saya pernah tanpa saya baca lagi, terus kemudian saya merasa itu benar, saya kirim ke orang lain dan kemudian ternyata itu hoax. Dan saya itu merasa menyesal sekali, luar biasa. Karena itu proses sebagai seorang wartawan melakukan proses check and rechecknya itu tidak saya lakukan. Kalau sekarang mungkin banyak korbannya itu karena perkembangan media ya. Perkembangan media seperti itu, orang malas untuk melakukan googling dulu. Nah, kenapa ini penting saya sampaikan? Karena sekarang itu eranya sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir bahwa penguasa bisa mengendalikan opini publik itu melalui media. Nggak bisa lagi ya? Nggak bisa, tapi mereka menggunakan itu algoritma. Nah, sayangnya yang memegang algoritma itu kan bukan kita di luar dan tapi bisa dengan beberapa negara tertentu itu kan bekerja sama dengan regulasi kan. Kalau mereka tidak mentaati regulasi negara setempat, misalnya ya dia tidak akan diizinkan beroperasi bahkan bisa dicabut lah izinnya. Seperti sekarang di TikTok, Amerika kan sedang kongresnya sedang mengusulkan agar TikTok itu tidak dilarang untuk di Amerika karena dianggap itu bagian dari intelijen Cina. Jadi menurut saya nggak perlu khawatir tuh Ustadz soal pengendalian media karena eranya justru sudah berubah tetapi justru tantangannya buat kita sekarang itu adalah kan orang gini, ini kan bukan termasuk bid'ah ya, pakai media sosial itu ya. Karena kalau kita sekarang dakwah lewat media sosial lebih masif. Jadi sebenarnya kan man behind the sosial medianya itu kan yang paling penting ya. Jadi menurut saya ya karena ada hadisnya, antum nanti yang lebih tahu bahwa kita mesti bicara dengan bahasa yang dipahami oleh mereka kan begitu ya. Dan bahasa yang dipahami oleh mereka kan TikTok. Mestinya sekarang teman-teman juga masuk ke itu untuk kalau TikTok. Bahasa agamanya bilisani qaumi, dengan lisan kaumnya. Ya, dengan lisan kaumnya begitu. Lisan kaum ini kan sekarang bukan kaum dalam pengertian kaum itu orang Jawa, orang ini, tapi kaum itu berdasarkan pengelompokan generasi. Karena kan konsumen media. Iya kan gitu. Eranya generasi apa? Generasi Z, generasi Alpha, nanti generasi Beta atau generasi milenial. Kalau orang seperti saya kan generasi kolonial kan gitu ya. Baby booming katanya. Ya baby boomer. Ya saya generasi baby boomer. Jadi menurut saya harusnya kita memang melek soal itu. Betul bahwa algoritmanya dikendalikan oleh mereka. Tetapi kan mereka ini sebenarnya secara umum para pemilik
platform ini kan juga pebisnis saja sebenarnya. Di luar idealisme yang ada, mereka pebisnis. Jadi mereka akan melayani segmen pasar yang terbesar di mana? Nah, di Indonesia segmen pasar terbesar Muslim, ya mereka pasti akan men-serve para pengguna Muslim itu gitu. Saya merasa bahwa kali ini ya pada isu pada Pilpres 2024 itu bukan soal Islamophobia, tapi soal kecurangan. Yang besar malah kecurangan. Ya, soal kecurangan. Justru itu yang terjadi. Soal etika, soal moral yang dulu kelihatannya kita lupa bahwa itu menjadi sebuah satu hal yang penting begitu. Kita berterima kasih juga pada Pak Jokowi. Ya, karena dengan cara begitu mengingatkan kita bahwa ternyata tadinya saya mau nanya, jadi langsung disebut nama sudah. Karena dengan Pak Jokowi kemudian kita etika itu jadi perbincangan publik. Saya sama Bung Rocky itu bertahun-tahun selalu ngomong bahwa parameter pemilihan seorang tokoh itu bukan elektabilitas, tapi etikabilitas. Tapi orang selalu kan selama ini nggak ngeh gitu apa sebenarnya maksudnya. Baru ketika kemudian muncul soal etika dasmu dan sebagainya, orang jadi anak-anak sampai generasi TikTok pun paham soal etika. Jadi saya kira kita mesti berterima kasih pada Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo kan gitu ya. Tapi pelakunya sama ternyata 2019 sama 2024 ya. Cuma mungkin karena isu Islamofobia tidak lagi menarik, jadi ganti yang lain barangkali. Iya. Nah, tapi gini. Itu dua-duanya berbahaya juga ya, tetap saja karena kalau stigma Islamofobia itu yang terkena langsung pada umat, ya pada umat Islam, dan kalau terjadi pada umat Islam itu kan mayoritas umat Islam di Indonesia ini umat Islam, ya itu berarti terkena hampir mayoritas pada bangsa Indonesia, begitu. Sementara kalau kecurangan ini tentu saja pada isunya soal isu demokrasi yang bakal mati gitu. Itu yang saya kira, dan kemudian orang kenal dengan istilah dinasti dan sebagainya. Tetapi kok nah ini nanti bagiannya antum nih yang mesti menjelaskan. Kok saya percaya bahwa agama kan juga Allah juga tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Ya gitu ya. Alam juga menyatakan begitu. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu nanti pada satu titik pasti dia akan air yang kemudian dibendung terus-menerus itu kan juga akan meluap jadi air bah dan gelombang. Saya percaya bahwa sesuatu yang berlebih-lebihan itu ada sampai satu titik itu nanti akan meledak begitu. Kalau bahasa agamanya itu tughyan, tagha. Ya, itu gimana itu? Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun. Karena dia sudah berlebih-lebihan. Ya. Itu banyak tuh perilakunya. Ingin berkuasa sepanjang masa. Ingin ada dinasti. Dia tidak peduli pada etika. Betul. Yang penting apa yang menjadi keinginannya harus terlaksana. Kalau ada yang tersinggung dia bilang mau apa. Nah, itu pendekatannya memang power. Nah, sekarang kan berbeda, Ustadz. Pada pemilu 2019, kita melihat bagaimana banyak sekali civil society, bahkan tokoh-tokoh senior wartawan, kampus dan sebagainya yang mati suri kan. Mereka kan menjadi, kalau zaman dulu ini kayak para pujangga kerajaan begitu, yang kerjanya memuji-muji para kaisar dan para raja gitu. Tapi sekarang mereka ini kan pada siuman, banyak kembali sadar kemudian gerakan-gerakan di kampus kemarin, protes-protes kampus, mereka turun ke jalan dan sebagainya. Kemudian kita kan nggak pernah membayangkan ada senior, jenderal-jenderal senior yang kemudian turun jadi korlap. Kalau dulu korlapnya kan antum mungkin korlap ya waktu 212 ya. Iya betul. Iya kan. Sekarang tapi kan antum masih muda kan. Ini kan jenderal-jenderal senior, profesor jadi korlap dan sebagainya. Jadi menurut saya jangan terlalu pesimis juga dengan situasi. Selalu pasti kita masih ada lihat sisi-sisi yang baik bahwa ternyata sekarang ini nanti katakanlah misalnya Pak Prabowo nanti dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian hak angket di DPR itu tidak berjalan. Tapi Pak Prabowo saya yakin, satu, Pak Prabowo sendiri sebenarnya besar dalam tradisi demokrasi. Karena dia kan bersama bapaknya dulu jadi korban juga dan harus melakukan pelarian ke luar negeri. Dan dia tumbuh dalam tradisi barat yang kenal demokrasi. Dan kemudian dia juga dasarnya bukan orang yang Islamofobia juga, kan begitu. Ditambah lagi kontrol dari civil society itu kan sangat besar sekarang. Jadi saya berharap, saya bukan berharap, saya memprediksi era seperti Pak Jokowi itu nggak akan terjadi lagi karena ya beda sekali antara misalnya Pak Jokowi kan orang yang nggak pernah baca buku, sementara Pak Prabowo baca buku. Orang yang baca buku pasti beda lah dengan orang yang nggak baca buku gitu. Pak Jokowi tipenya membaca situasi, nah, baca komik. Itu ya? pengakuan beliau ya, bukan saya yang itu ya gitu. Ya, gitu. Aduh, asik nih ngobrolnya tanpa terasa sudah di ujung materi ini.
Sebetulnya siapa sih yang sekarang nih yang paling banyak produksi Islamofobia? Masyarakat kah, media kah, atau negara kah? Tentu sebelum Pak Prabowo nih. Ya, itu. ya. Bukan negara ya, penguasa ya, beda ya. Penguasa. Ya. Yang memproduksi itu penguasa. Penguasa. Iya, dan didiseminasi memang melalui media dan kemudian diamplifikasi oleh buzzer. Masyarakat akhirnya terkena juga imbasnya. Iya, buzzer itu kan bagian dari masyarakat, tapi kan dia masyarakat yang ini anomali lah saya kira. Ya. Bagaimana kira-kira sekarang nih secara media kita bisa memperbaiki, menekan Islamofobia? Menekan Islamofobia. Saya kira sebenarnya begini. Dengan memanfaatkan media ini. Ya, ketika jangan pernah berhenti untuk terus menyuarakan itu. Itu yang paling penting kan. Jangan pernah lelah untuk bersuara. Itu banyak orang kan merasa kelihatannya saya mentok nih ngelawan ini, kayaknya jalan apapun nggak bisa kita tembus. Misalnya seperti dalam kasus sekarang ini, kelihatannya lewat hak angket itu bakal nggak bisa juga karena ternyata partai-partai politik itu lebih pragmatis dan kemudian tersandra juga oleh kekuasaan gitu. Ya, kemudian lewat Mahkamah Konstitusi hakim-hakimnya seperti itu kan, begitu selalu harapannya, mungkin mentok. Tapi menurut saya kemudian jangan kemudian patah semangat. Dan karena kan sebenarnya kan disebutkan bahwa kezaliman itu merajalela bukan karena mereka itu lebih kuat dari kita, tapi karena orang baik yang diam. Jadi jangan pernah diam gitu. Kebebasan pers di satu sisi sebetulnya ini juga bisa menjadi ladang subur bagi Islamofobia ya. Tapi pada saat yang sama kita juga harusnya bisa ya mengcounter itu ya. Ya kalau ada yang bebas menggunakan kan, kalau semua sama-sama bebas kan kita juga bisa menggunakan bebas itu, dan kemudian tinggal akal sehat saja kan yang kemudian bekerja. Dan saya kira pada dasarnya ke orang-orang Indonesia itu kan Islamnya Islam moderat kan, seperti kita pahami ya. Dan kalau tahu muncul kemudian kelompok-kelompok yang disebut kelompok-kelompok radikal itu kan sebenarnya minoritas. Tetapi kenapa kemudian yang minoritas itu seolah-olah di blow up gitu menjadi bahwa itulah yang mainstream, kan bukan seperti itu sebenarnya. Kalau menurut Mas Hersu itu masalah kasus TOA itu nyerempet Islamofobia enggak? Yang mana? Kasus TOA dari Kementerian Agama. Oh, kasus pengecilan suara, kemudian dan sebagainya gitu. Itu sih kegenitan aja saya kira ya. Lebih pada kegenitan Pak Menteri Agama saja. Gitu ya. Ya baik, kalau begitu apa pesannya buat masyarakat Mas supaya kita bisa menekan Islamofobia terutama di media sosial ini? Ya, satu jelas kalau yang kita melakukan secara pasif, jangan men-share konten-konten yang semacam itu. Meskipun itu cuma seperti kadang-kadang kan ada yang mengirim, bener nggak sih ini kan gitu itu kan dengan cara begitu kan dia men-share itu. Jangan konsumsi konten-konten atau channel-channel yang isinya seperti itu gitu, karena kan ini mereka bekerja berdasarkan algoritma dan berdasarkan AdSense. Semakin banyak mereka diklik, semakin banyak di-share kan mereka akan bersemangat untuk melakukan itu. Dan yang paling penting bagi kita jangan jadi konsumen terus. Harus kita harus jadi produsen untuk itu. Saya kira cara-cara itu penting untuk dilakukan. Jadi teman-teman mulai, kan sama dengan kayak media sosial itu sebenarnya seperti pisau bermata dua saja ya. Kita tinggal menggunakan di mana kita gunakan untuk hal yang positif, kita jadi kalau dari kalangan emak-emak, ibu-ibu atau uhti-uhtinya ini kan bisa untuk memasak makanan yang lezat dan menyehatkan gitu. Tapi di satu sisi kalau di tangan penjahat kan itu juga bisa jadi barang yang berbahaya. Sama dengan kekuasaan ya. Saya kira kekuasaan itu akan banyak manfaatnya kalau di tangan orang yang soleh. Betul. Tapi dia akan menjadi banyak sekali mudorotnya, bahkan bisa membawa kemudorotan yang sangat luas ketika itu di tangan orang jahat. Jadi saya pesan satu, jangan kemudian antipati dengan politik ketika melihat prakteknya para politisi kita sekarang itu berakrobat semacam itu. Ngeselin. Politik itu kan sebenarnya hanya alatnya saja ya kan gitu ya. Jadi selama politik itu di tangan orang-orang yang jahat, ya prakteknya akan semacam ini. Tapi kalau insya Allah nanti politiknya di tangan orang-orang yang baik, itu kan yang terjadi adalah kemaslahatan yang kita lakukan gitu. Kita melihat seperti ada harapan baru misalnya seperti di negara tetangga kita, negara jiran, dengan ada tampilnya orang seperti Anwar Ibrahim begitu kan. Itu kan punya harapan. Jadi memang kekuasaan itu harus direbut.
Ya, jadi jangan tinggal diam itu, bahwa Iya. kemudian gagal memperebutkan kekuasaan, jangan putus asa. Iya. Kan gitu. Janji Allah kan kekuasaan itu akan dipergilirkan. Insya Allah. Insya Gitu Allah. Ustaz. Itu dengan dicabutnya oleh MK kemarin tuh apa untungnya bagi kita? Soal apa yang terakhir ini? Oh, soal undang-undang nomor 1 pasal 14 dan 15 undang-undang 1 tahun 46 itu ya. Iya. Itu kan yang selama ini digunakan oleh aparat dan mereka yang suka tukang lapor itu. Iya, pasal karet ini ya. Pasal karet untuk menjerat itu. Paling sekarang yang tinggal tersisa itu pasal UU ITE ya. Undang-undang ITE. Iya, undang-undang ITE itu kan padahal sebenarnya tadinya bukan untuk itu kan. Iya. Tadinya untuk transaksi keuangan elektronik kan. Iya. Tapi sekarang kemudian malah digunakan untuk menjerat itu. Jadi saya melihat gitu, ada harapan kalau tadi kita ngomong sedikit tentang Anda menyinggung soal Mahkamah Konstitusi, Iya. itu ada harapan sih, meskipun orang sekarang pesimis dengan tim hukum di Mahkamah Konstitusi ya. Iya. Kenapa? Karena kan ada tanda-tanda tadi itu bahwa undang-undang itu dicabut oleh MK. Kemudian pilkada serentak yang tadinya mau coba dimajukan bulan September tiba-tiba tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi balik ke November. Kenapa? Kalau September kan Pak Jokowi masih akan cawe-cawe lagi kan gitu. Betul. Kan kalau November kan dia tidak jadi presiden lagi. Jadi makanya kemudian tiba-tiba kita dengar kabar dipastikan Erina dan Kaisang tidak akan maju pilkada, ya bapaknya udah nggak jadi presiden lagi kan gitu. Jadi jangan putus asa lah ya, banyak terus ikhtiar, berdoa. Kewajiban kita kan cuma ikhtiar. Betul. Ya, ketika kita sudah berikhtiar, kita kembali lagi pasrahkan pada Allah gitu. Intinya sih ke depan dari penjelasan Mas Ersu ini kelihatannya peluang untuk menekan Islamofobia sangat besar. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Dan peluang untuk membangkitkan kembali narasi-narasi Islam yang tentu membawa kepada kemajuan dan kedamaian dan persatuan dan menghilangkan pembelahan yang pernah dilakukan. Ini kelihatannya peluang bagus. Dan sepertinya juga sekarang ini era buzzer sudah bukan masanya lagi ya. Ya, mungkin kita bisa menduga bahwa nanti yang akan jadi komisaris itu buzzer itu akan semakin sedikit ya. Ya masih ada sisa-sisanya. Mungkin karena biangnya juga udah nggak berkuasa lagi kan. Iya, kan gitu. Ini closing statement dari saya barangkali. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Ersu. Iya. Ya, jumpa lagi insya Allah di Kingmaker berikutnya. Jangan pernah bosan ya untuk terus menyuarakan kebaikan, kebenaran. Nabi SAW bersabda, marwa'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasan. Kalau menurut kamu sebagai seorang muslim ini baik, just do it. Insya Allah itu juga baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Ya.